Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance. Akhirnya Pokemon kontes yang dinanti-nantikan telah dimulai. Haruka dan kawan-kawan bergegas menuju tempat diadakannya Pokemon kontes. Untungnya mereka berhasil mencapai tempat itu tepat pada waktunya. Haruka segera menyerahkan tiket pendaftarannya kepada sang resepsionis yang memberitahukan bahwa Pokemon kontes akan dimulai 3 jam lagi. Menyadari mereka masih punya waktu luang, Takeshi menanyakan apa yang mereka lakukan sekarang. Satoshi mengaku dia lapar lagi karena berlarian tadi pagi. Jadi mereka pun pergi mencari restoran terdekat. Setelah itu tim Rocket masuk ke aula kontes, menyatakan niatnya datang ke sini. Sayangnya mereka baru saja melewatkan batas waktu pendaftaran, yang membuat ketiganya kecewa berat dan langsung berubah menjadi tumpukan pasir. Tim Rocket duduk di bangku taman, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Mereka menyaksikan trainer yang memberi makan Pokemonnya dengan Pokeblock, sehingga timbullah ide untuk menjual makanan itu, dengan harapan mendapatkan keuntungan yang banyak. Singkat cerita, Pokemon kontes akhirnya dimulai. Host membuka acara dengan memperkenalkan juri satu persatu. Dia juga mempersembahkan Slapboard Ribbon, hadiah bagi yang memenangkan kontes ini. Di belakang panggung, Haruka tidak mampu lagi menyembunyikan kegugupannya. Satoshi dan kawan-kawan segera menyemangatinya. Anggap saja ini seperti latihan yang dilakukannya setiap hari. Perlahan Haruka pun mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Saat itu Su juga memperhatikannya dari ujung ruangan. Putaran pertama akhirnya dimulai, dan satu persatu Pokemon naik ke panggung untuk menunjukkan kebolehannya. Satoshi dan kawan-kawan yang menyaksikannya sangat kagum dengan penampilan para peserta. Sampai akhirnya tiba giliran Su, yang merintahkan Roselia menggunakan Petal Dance, mendarat di panggung dengan elegan. Roselia menindaklanjuti dengan kombinasi Stun Spore dan Magical Leap. Belum selesai sampai di situ, Roselia tiba-tiba menghilang di antara kelopak bunga. Pokemon itu muncul lagi di sebelah trainernya, mengakhiri pertunjukan yang memukau. Ketika host mengomentari betapa indahnya penampilannya, juri memberinya poin yang sepadan, sehingga Su mendapatkan skor tertinggi hingga saat ini. Haruka sedikit pesimis dibuatnya. Kemudian Su pergi ke belakang panggung untuk menyombongkan diri pada Haruka. Saat baru akan memulai perdebatan, mereka teralihkan dengan Robert dan Milotic yang akan tampil. Milotic mengaktifkan Safeguard yang membuat tubuhnya memancarkan cahaya hijau, lalu mengayun-ayunkan ekornya untuk menyapa para penonton. Satoshi dan kawan-kawan sepakat banyak Pokemon cantik yang bermunculan saat Pokemon kontes. Berpindah ke tim Rocket yang sudah siap berjualan, tapi sayangnya tidak punya Pokeblock. Sempat berpikiran untuk mencurinya dulu, namun mereka mengurungkan niat ketika bertemu dengan kakek tua yang mengaku bisa mengajarkan mereka cara membuat Pokeblock. Tim Rocket yang bersemangat duduk sambil mendengarkan penjelasan kakek tua itu. Haruka yang menjadi peserta terakhir berjalan dengan gugup ke depan panggung. Karena baru pertama kali mengikuti Pokemon kontes, Haruka terjatuh saat mengeluarkan Pokemonnya. Host membantunya berdiri, memastikan Haruka baik-baik saja. Setelahnya Haruka mengeluarkan Beautifly, menggunakan string shot untuk mengopor frisbee kepadanya. Haruka mencoba hal yang berbeda dengan merintahkan Beautifly gas. Meskipun Haruka kesulitan saat menangkapnya dan hampir saja gagal. Haruka kemudian merintahkan Beautifly Silver Wind yang menciptakan tornado di sekeliling tubuhnya. Pertunjukan berakhir ketika Beautifly mendarat di atas kepala Haruka. Juri pun beri penilaian, mendorong Haruka berada di tempat kedua skor tertinggi. Su menghampiri Haruka dan memberinya sekuntum bunga yang ditujukannya untuk Beautifly, bukan Haruka. Dia juga mengatakan Haruka masih perlu banyak berlatih jika ingin mengalahkannya. Sementara itu, tim Rocket ternyata belum juga selesai mendengarkan ceramah kakek tua, dan mereka juga sudah mulai bosan. Haruka dan Su menyaksikan pengumuman peserta yang berhak lolos, dan mereka sangat senang karena termasuk di antaranya. Dikala Satoshi dan Masato bergembira, Takeshi cukup khawatir dengan Haruka yang masih minim pengalaman. Di putaran kedua ini, Haruka langsung berhadapan dengan Su. Tidak menyangka bisa mengalahkan Haruka secepat ini. Namun tatapan Haruka seolah-olah mengatakan ia bisa mengalahkan Su. Pertandingan pun dimulai dengan Beautifly versus Roselia.
Su menyuruh Roselia Magical Leap, sedangkan Haruka merintahkan Beautifly gas untuk menangkis serangannya. Manuver itu berhasil untuk sementara waktu, tapi Magical Leap masih melukai Beautifly, membuat Haruka kehilangan sedikit poin. Su menjelaskan bahwa Magical Leap adalah move yang tidak pernah meleset. Roselia menindaklanjuti dengan Stun Spore, tapi itu tidak mempengaruhi Beautifly yang melancarkan String Shot sebagai balasannya. Namun Roselia menggunakan Magical Leap lagi untuk membloknya. Ketika Haruka merintahkan Beautifly Silver Wind, Su mengantisipasi dengan merintahkan Roselia Petal Dance. Beautifly berhasil menghindarinya dikala Roselia mempersiapkan Solar Beam. Beautifly menggunakan String Shot untuk menghalaunya, tapi terlambat karena Roselia telah mengisi penuh serangannya, menembakkan Solar Beam yang mengenai telak musuhnya. Beautifly yang sudah tak sanggup lagi bertarung, mendorong juri untuk menghentikan pertandingan ini. Dengan demikian, Su memenangkan pertandingan dan lolos ke babak berikutnya. Haruka hanya bisa duduk merenungi kekalahannya. Satoshi dan kawan-kawan menghampiri Haruka di belakang panggung, yang berjuang mengendalikan air matanya. Mereka mencoba menghiburnya dengan mengatakan kekalahan memang sangat menyakitkan. Haruka mengakuinya, meskipun masih sangat sulit untuk menerima keadaannya. Mereka lalu menyaksikan pertandingan antara Su versus Robert, yang berhasil menyudutkan lawannya dengan Milotic. Milotic mengempaskan Roselia dengan Iron Tail. Roselia berupaya membalas dengan Magical Leap, namun Milotic mengcancel serangannya dengan Twister. Robert pun dinyatakan sebagai pemenangnya ketika waktu habis. Pada sore harinya, tim Rocket masih belum mendapatkan kesimpulan dari kakek tua. Robert dinyatakan sebagai pemenang kontes setelah mengalahkan seluruh peserta lainnya. Haruka yang telah mengatasi rasa sedihnya berlari mengejar Su, menyampaikan di pertandingan berikutnya dialah yang akan menang. Su sangat menantikan pertandingan ulang mereka, berharap semoga Haruka semakin bertambah kuat. Haruka berjanji akan berlatih lebih giat demi menjadi Pokemon koordinator yang hebat. Beralih lagi ke tim Rocket, yang akhirnya menyerah dan memilih tidur daripada mendengar ocehan sang kakek tua. Setelah mengikuti Pokemon kontes, mereka berempat sepakat untuk tinggal di kota ini 1 hari lagi. Haruka dan Takeshi pergi berbelanja, sedangkan Satoshi dan Masato milih pergi ke museum. Begitu sampai di sana, ternyata museumnya sudah tutup. Satoshi mengecek buku panduan, yang menyatakan tempat ini memang sudah lama ditutup. Namun Masato yang pantang menyerah mulai memanjat tembok agar bisa masuk. Saat baru saja memanjat, ia dihentikan oleh seorang bocil bernama Yosuke, yang menuduh Masato ingin mencuri barang pameran museum. Satoshi segera menghampiri untuk melihat apa yang terjadi, tapi Yosuke menganggapnya sebagai pencuri juga. Oleh karenanya, Yosuke mengeluarkan Spill, memerintahkan Watergun untuk mengusir mereka berdua. Anehnya, Spill tidak mematuhi perintahnya dan berbalik menyerang Yosuke. Yosuke memerintahkan Spill Body Slam, yang memantul ke dinding saat targetnya menghindar dan mengenai Yosuke lagi. Ketika Yosuke memerintahkan Spill Blizzard, Satoshi merespon dengan memerintahkan Pikachu Thunderbolt, yang akhirnya membuat Spill pingsan di tempat. Masato menjelaskan Pokemon tipe air lemah terhadap Pokemon tipe listrik, dan menyarankan untuk membalikan Spill ke Pokeball agar Pokemon itu bisa beristirahat. Sesaat kemudian, direktur yang merupakan pemilik museum datang. Satoshi dan Masato menjelaskan bahwa mereka sama sekali tidak berniat mencuri properti museum. Setelah Yosuke meminta maaf, direktur menjelaskan bahwa dia terpaksa menutup museum dikarenakan kejadian yang tidak terduga, namun tetap mengundang mereka untuk masuk ke dalam museum. Tim Rocket yang menguasai mereka membuat rencana untuk mencuri Pikachu serta merampok museum. Kemudian direktur memandu mereka bertiga mengelilingi museum. Sambil mengagumi model Pokemon, Yosuke menyatakan bahwa dia akan menangkap Golden suatu hari nanti, yang akan berevolusi menjadi Gyarados. Satoshi dan Masato mengkoreksi kesalahannya. Hanya Magikarp yang bisa berevolusi menjadi Gyarados. Saat melihat salah satu pameran model kapal, direktur mengungkapkan saat ini dia sedang bangun kapal selam di galangan kapal setempat. Selanjutnya direktur mengajak mereka masuk ke kantor, menjelaskan mengapa dia menutup museum. Direktur menerima sampel batu hitam gelap yang tidak biasa dari dasar laut yang terkena suhu yang sangat tinggi. Satoshi dan Masato tercengang mendengarnya, meskipun direktur memberitahukan bahwa gunung berapi bawah laut atau Pokemon mungkin menjadi penyebabnya. Tim Rocket yang menyamar menjadi penjual es serut berdiri di halaman. Satoshi dan yang lainnya lalu datang untuk membelinya.
Sedangkan direktur memilih tetap berada di museum untuk mempelajari batu hitam tadi. Saat menikmati es seru, timbullah pertanyaan, dari mana penjual itu tahu ada orang yang berkunjung ke museum yang sudah tutup? Tim Rocket langsung membongkar penyamaran mereka ketika Satoshi dan kawan-kawan tidak bisa bergerak lantaran terlalu banyak makan es serut. Mereka mengambil Pikachu dan memasukkan yang lainnya ke dalam sangkar. Sementara itu, tim magma menyusup ke dalam museum setelah memadamkan listrik. Tapi sebelum sempat mengambil batu hitam, direktur memergoki mereka. Tim magma mengalihkan perhatiannya dengan Shadow Ball Magdiana, kemudian lenyap melarikan diri. Tim Rocket yang melihat tim magma kabur membawa koper, menduga yang mereka bawa pasti adalah benda yang berharga. Sehingga tim Rocket pun memutuskan untuk mengejar mereka. Yosuke merintahkan Spill untuk menghancurkan sangkar, dan Pokemonnya malah lebih suka bermain-main. Satoshi mengambil alih dengan merintahkan Corpus Crabhammer untuk menghancurkan sangkar, sehingga mereka pun bisa bebas. Tim Rocket menghalangi jalan tim magma dengan mengirimkan Seviver dan Cagneya. Seviver melancarkan Poison Tail, namun Magdiana bisa mengatasinya. Cagneya meluncurkan pin misil, yang juga bisa dihindari Magdiana dengan double kick. Magdiana menyerang balik dengan Iron Tail, menyebabkan tim Rocket terbang tinggi ke langit-langit. Satoshi akhirnya bertemu lagi dengan Pikachu, sampai kemudian menyadari tim magma telah mencuri batu hitam. Direktur bergegas ke lokasi kejadian, dan memanggil Sileo untuk menghadapi tim magma. Sileo melancarkan Aurora Beam, yang membuat koper batu hitam terlepas dari genggaman tim magma. Yosuke menangkap koper itu dan menyerahkannya kepada direktur. Tim magma mengirimkan bala bantuan dengan lebih banyak Magdiana. Untuk mengimbanginya, Satoshi menyuruh Pikachu dan Corpus bergabung dengan Sileo. Sedangkan Masato dan Yosuke disuruh menjemput petugas Junsa yang ada di kota. Magdiana melancarkan Hyper Beam yang bisa ditangani para Pokemon dengan mudah. Dengan asap yang menutupi pandangan musuh, Masato dan Yosuke berlari hingga sampai ke tepi. Masato takut dan tidak mau melompat, namun ketika Magdiana melancarkan Shadow Ball, Yosuke meraih tangan Masato dan menyeretnya ke bawah tepi. Mereka berpegangan pada Spill yang berenang dengan kecepatan luar biasa menuju kota. Sesampainya di daratan, mereka bertemu dengan Haruka dan Takeshi yang baru saja selesai berbelanja. Direktur menyerahkan koper kepada Satoshi, menyuruhnya untuk lari selagi ia mengalihkan perhatian tim magma. Meskipun begitu, Magdiana menembakkan Shadow Ball untuk menghentikan langkahnya. Ledakan itu membuat kopernya terbang, dan ketika menyentuh tanah, batu hitam terbelah dua. Pikachu berlari untuk meraihnya, tapi Magdiana sampai di sana lebih dulu, mengambil bagian yang lebih besar dan menyerahkannya kepada tuannya. Helikopter datang menjemput tim magma, yang menggunakan Shadow Ball sekali lagi untuk melarikan diri. Ketika Satoshi dan direktur menyaksikan helikopter menjauh, polisi tiba di lokasi kejadian. Satoshi minta maaf karena telah menjatuhkan batunya, namun direktur meyakinkan bahwa bagian batu yang lebih kecil sudah lebih daripada cukup untuk penelitian. Yosuke berjanji akan menjadi trainer yang kuat seperti Satoshi. Setelah berpamitan pada direktur dan Yosuke, Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya.